sukses sih. Tentu ada banyak pengorbanan, keikhlasan, komitmen, tanggung jawab bersama, dan yang terpenting satu ini Pak, kita tidak pernah selalu berpikir profit oriented. Jadi ketika program itu dicanangkan pemerintah, siapapun yang ada di dalamnya, kita harus punya satu visi dan misi yang sama. Program harus terus jalan, apapun kendalanya Bapak Ibu, apapun keterbatasannya, baik permodalan dan sebagainya. Kalau memang ini sudah menjadi program dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat, ini harus berjalan. Tidak hanya sekedar formalitas, atau tidak hanya sekedar apalagi bangunan kayak gini, tidak sekedar dibangun kemudian menjadi monumen yang tidak ada manfaatnya ke depan. Saya berharap ketika ini sudah terbangun, maka sampai kapanpun harus bisa terus berjalan dan bisa memberikan manfaat buat masyarakat. Mudah-mudahan ke depan untuk Jawa Tengah juga semakin maksimal, baik dari sisi hasil, dari sisi harga juga terjaga. Jadi keberlangsungan sebuah usaha ini akan terus bisa bertahan selama-lamanya. Nah, besar harapan kami Greenhouse Melon ini bisa memberi manfaat kepada masyarakat desa, kemudian tentunya dengan program ini bisa memberikan bisa berjalan dulu kalau bisa sukses bisa memberikan PADS bagi desa juga. Buah itu bisa tumbuh, bisa dinikmati, bisa bermanfaat, itu bagus. Nah, tadi jenengan ngatur di Jawa Timur ada ini lebih murah. Monggo jenengan kembangkan inovasi, Mas, bisa belajar di sana, kita praktekkan di desa ini untuk perkembangan desa Wonoyoso ini. Gitu ya, Mas. Dan semua saja yang punya ide-ide, monggo Bapak Ibu tokoh masyarakat, Bapak RT RW, Kadus, Bu Sekdes, aku dua ide ini Bu, yang lebih baik kemajuan desa Wonoyoso. Oke, saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah sesuai, jadi merupakan ketahanan pangan 2025 dan di tahun 2026 ini sudah bisa dipanen di awal tahun. Jadi ini sudah sesuai sekali. Jadi saya juga terima kasih dengan Pemdes Wonoyoso beserta BUMDesnya yang sudah bekerja sama dengan baik. Jadi tadi beberapa kali kita dengan Universitas UNES Negeri Semarang itu melakukan uji kelayakan, dan di sini juga ada ide tadi dari Mas Ulul karena beliau juga ketuanya BUMDes, direktur BUMDes. Ini ada ide ini melon. Ya, karena kalau peternakan kan sudah banyak di sini, gitu kan. Wah, ini bagus juga karena belum ada di sini greenhouse seperti ini. Ya, kalau harapan saya ini bisa terus beberapa tahun ke depan, paling tidak minimal itu 5 dan sampai 10 tahun tetap masih bisa menghasilkan berbuah dan juga banyak yang membeli dari warga masyarakat. Ini seminggu sebelum itu sudah banyak sekali, jadi sudah tahu matang gitu ya, berbuah, sudah banyak yang antri pengen beli seperti itu. Ketahanan pangan Desa Wonoyoso sudah panen, ya, ini bisa dinikmati. Kami sangat senang sekali dan bangga dengan adanya ketahanan pangan yang berupa tanaman melon premium ini. Kami sangat bersyukur sekali karena kebetulan sekali saya sebagai ketua BPD, jadi untuk anggaran, turun anggaran ini juga saya yang menandatangani. Kemudian pelaksanaan saya juga yang mengawasi, jadi RAB-nya saya juga tahu semua. Kemudian sampai panen seperti ini ya saya harus tahu semua. Semoga ketahanan pangan ini bisa langgeng selamanya dan bisa tambah berkembang, tambah maju.
melon itu salah satu tanaman yang luar biasa penanganannya. Jadi tanaman paling manja itu melon. Jadi memang harus telaten, untuk pengelola itu harus telaten karena setiap tanaman itu harus dipegang setiap hari. Menggunakan bibil sulurnya, kemudian proses pemupukan setiap hari, kemudian semprot hama, fungisida dan sebagainya. Namun yang paling berpengaruh sebenarnya cuaca. Jadi tingkat kepanasan itu yang mempengaruhi pertumbuhan melon. Kalau banyak hujan, lembab, itu potensi kena jamur itu sangat luar biasa tinggi. Ini untuk pengelola atau yang tanam kayak kita kan baru. Jadi baru pertama kali di bidang pertanian, apalagi ini dihadapkan dengan tanaman yang luar biasa perawatannya yaitu melon. Kendala di awal itu komposisi pupuknya agak kurang tepat, kemudian over air, terlalu banyak air, kemudian EC-nya terlalu tinggi, jadi tanaman ini tidak bisa tumbuh ke atas, jadi mengalami pengkerdilan sementara. Cuman alhamdulillah dengan berbagai macam literasi yang kita baca, kemudian kita sharing ke yang lebih cara keilmuan melon lebih mampu di bidangnya, kita sharing terus dalam penanganannya. Alhamdulillah masih bisa panen dengan bobot yang luar biasa ideal di angka 1 sampai 1,5 kilo, dan untuk rasanya juga teksturnya kita alhamdulillah juga ideal lah. Dan bahkan ini kalau masuk ke toko buah ini sudah masuk untuk grade-nya. Harapannya karena kita masih banyak kekurangan di sisi fasilitas untuk sarpasnya, di sisi gudangnya, kemudian untuk kamar mandi, tempat berteduh, penyimpanan pupuk, dan kemudian halaman teras yang belum tertata dengan rapi. Harapkan nanti dari pihak desa dan pemerintah bisa menganggarkan untuk kekurangan